kriteria. 6 kriteria ini dimulai dari skor 0 sampai skor 5. Skor 5. Ini kadang kalau kita melihat dokter saraf, dokter saraf ketika mengecek pertama pasien datang, nah ini kadang dokternya ngajak salaman misalnya, ngajak salaman. Nah, maka pada saat pasien bersalaman dengan dokter, itu si pemeriksa itu bisa merasakan bagaimana kekuatan lawan untuk saling bersalaman. Nah, misalnya kadang dokter bagaimana Pak, pun kondisinya kadang dokternya mengulurkan tangan untuk salaman. Nah, misalnya kalau dirasa kurang, coba Pak digenggam yang kuat, genggam yang kuat. Nah, misalnya pada saat pasien menggenggam tangan kita kuat, saling kuat, nah berarti itu kekuatannya maksimal. Maka di sini kekuatannya 5 untuk ekstremitas atas. Kemudian kalau kita mau mengecek ekstremitas yang bawah, yang kaki, itu biasanya kaki pasien misalnya kayak gini, ya, pasien disuruh jejak sambil kita dorong. Ya, saya posisi kaki seperti ini. Nah, kemudian kita tahan, pasien disuruh dorong. Nah, gimana dorongan dari kaki pasien ini bisa kita rasakan. Kalau dorongannya kuat, berarti di situ kekuatannya maksimal. 5. Kemudian kalau kekuatannya 4, berarti ketika pasien diajak salaman, dia menggenggamnya tidak sekuat orang yang normal. Nah, ada lemah. Tapi dia masih bisa bersalaman. Masih bisa bersalaman. Nah, tapi kekuatan menggenggamnya itu tidak sekuat pada yang normal. Itu kalau pada tangan. Kalau pada kaki sama caranya seperti yang kekuatan 5 tadi, maka ketika kita menahan dari jejakan kaki pasien, maka tekanannya juga tidak sekuat seperti yang kekuatannya maksimal. Untuk 4 dan 5 ini mudah dilakukan. Nah, kemudian kalau di sini nilainya 3. Nah, nilainya 3. Nah, di sini yang kita cek misalnya tangan ya. Nah, cek tangan. Nah, ketika tangan pasien ini disuruh angkat, disuruh angkat. Nah, maka pasien ini bisa mengangkat entah agak tinggi atau seberapa tingginya, tapi tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama. Jadi langsung diangkat sebentar, langsung turun. Nah, diangkat lagi, langsung blok. Gitu. Nah, sehingga pasien tidak bisa menahan beban tangannya, sehingga dia melawan gaya beratnya sendiri yang kurang. Nah, ini kalau 3. Kemudian kalau 2, kalau 2, ini pasien ngangkat tangan aja sudah tidak mampu. Nah, tetapi pasien bisa menggerakkan sampai sebatas sendi saja. Nah, sampai sebatas sendi ini masih bisa digerakkan. Nah, kalau yang pergerakannya sendi, ini dia nilainya 2. Kemudian kalau 1, sendinya tidak bisa digerakkan, yang bergerak, 1 ya tadi ya, hanya sebatas, oh ya, kalau 2 itu hanya sebatas sendi, kalau 1 itu sendinya tidak bisa bergerak, yang bergerak hanya jari-jarinya saja. Nah, hanya jari-jarinya saja. Kemudian kalau 0 itu pasiennya disuruh menggerakkan sudah sama sekali tidak mampu untuk menggerakkan. Mungkin terkait dengan pemeriksaan kekuatan otot, mungkin bisa dipahami sampai segini teman-teman? Bisa nggak? Ini kami informasikan sekalian. Jadi untuk pemeriksaan kekuatan otot ini Bun Sewu agak diperhatikan karena apa?
soal ini sering sekali keluar pada saat ujian akhir. Oke, ujian akhir khususnya ujian yang OSCE, ya, yang OSCE. Jadi ujian yang apa itu masuk per ruangan, ya. Jadi nanti dari apa ruangan ada RCP, ada pemasangan infus, kateter misalnya. Nah, kekuatan otot ini sering juga ya keluar. Ya. Monggo nanti ini bisa dicermati untuk bisa dipahami sehingga pada saat besok teman-teman melakukan ECE ini bisa semua. Mudah kok ini. Oke. Nah, pemeriksaan kekuatan otot sudah cukup? Bisa kita lanjut? Bisa, Bu. Oke. Kemudian yang kedua, kita mengecek pemeriksaan sensasi nyeri. Sensasi nyeri. Oke, jadi karena pensarapan mungkin bayangan kita ini seperti kita layaknya mengecek pada pasien yang ada masalah pada pensarafan gitu, yang gampang wae ya udah apa itu misalnya pasien stroke misalnya udah itu saja yang gampang. Gitu. Di sini untuk sensasi nyeri, ya, nyeri superficial dapat dikaji dengan menentukan sensitivitas pasien terhadap objek yang tajam. Pasien diinstruksikan untuk membedakan antara ujung yang tajam dan tumpul dengan menggunakan lidi kapas yang dipatahkan atau spatel lidah. Untuk keamanannya, hindari penggunaan peniti karena dapat merusak integritas kulit. Kedua sisi objek tajam dan tumpul digunakan dengan yang sama pada semua pelaksanaan dan kedua sisi diuji dengan simetris. Ini gambarannya gini, jadi untuk sensasi nyeri itu yang kita lakukan ada dua, objek tajam dan objek tumpul. Untuk alatnya objek tajam itu jangan menggunakan benda yang tajam seperti peniti, jarum misalnya nggak boleh. Tapi yang sering digunakan itu sebenarnya itu sisi dari refleks hammer itu ya. Sisi dari refleks hammer itu salah satunya ada yang tajam ya. Jadi satunya ada yang seperti sikat, yang bawah, yang atas kalau dicopot itu ada yang tajam. Nah, mungkin bisa digunakan itu. Kemudian untuk yang tumpul kita bisa digunakan misalnya sepatu lidah boleh atau cotton pad ya boleh. Nah, jadi untuk membedakan sensasi nyeri tajam dan tumpul. Jadi untuk sensasi ini. Nah, ini untuk pelaksanaannya. Pelaksanaannya berikan salam dan panggil nama klien, jelaskan tujuan, memilih dengan benar alat yang digunakan. Nah, saya kira ini sudah sering berikan ketika kita akan bertemu dengan pasien. Jadi nanti semua dari tindakan prosedural, nanti ada 4 tahap ya yang harus dilalui. Jadi nanti ada tahap pre-interaksi, itu sebelum ketemu dengan pasien. Kemudian tahap interaksi, ketika sudah bertemu dengan pasien tapi belum melakukan tindakan inti. Kemudian tahap pelaksanaan, kemudian yang keempat tahap terminasi. Nanti monggo nanti Bapak Ibu saya kira untuk setiap dari tindakan prosedural yang ada di modul itu semuanya langkah-langkahnya sama seperti itu. Jadi di sini pasiennya bisa posisi duduk atau berdiri, tapi karena ini kita akan mengecek dan pasien diminta untuk memberikan respon, maka ini yang sering kita lakukan itu posisi pasiennya itu posisinya tiduran. Nah, posisinya tiduran. Nah, kemudian meminta klien untuk memejamkan mata. Jadi pasien disuruh tidur terlentang, disuruh tidur terlentang. Nah, kemudian pasien disuruh memejamkan mata. Pasien disuruh memejamkan mata. Kemudian kita edukasi pasien. Karena nanti yang memejamkan mata dan pasien harus memberikan jawaban, maka
pasien itu tangannya disuruh apa ya? Nah, disuruh seperti ini. Nah, suruh seperti ini. Nah, kemudian yang akan kita tes misalnya pada kaki pasien. Nah, kaki pasien itu jari-jarinya, nah kalau pasien tidur, jari-jarinya posisinya kan yang sejajar dengan tangan pasien kan seperti ini. Ya, tidak terbalik gini ya, karena kan nanti kalau terbalik gini nanti informasinya juga beda. Oke, jadi menghadapnya ke sini biar jempol dengan jempol kaki, kelingking dengan kelingking pasien itu sejajar. Nih. Kemudian di edukasi nanti jari-jari kaki pasien akan kita tes. Ya, akan kita tes. Jadi nanti ada rasa tajam dan rasa tumpul. Oke, maka nanti pasien jawabannya tajam atau tumpul sesuai dengan benda yang akan kita teskan. Kemudian lokasinya di mana? Nah, lokasinya di mana? Nanti pasien oke, boleh menunjuk dari salah satu jari ini. Misalnya pasien disuruh gini ya enggak apa-apa. Misalnya akan kita tes pada ibu jari kaki kanan pasien. Nah, berarti nanti pasien nunjuknya gini. Nah, berarti dia di ibu jari. Kalau di kelingking bagian kanan, kaki kanan, nah nanti nunjuknya gini. Nah, gitu. Biar sejajar aja. Nanti kanan kiri dites dengan benda tadi. Nah, kemudian khususnya untuk yang tajam ya, khususnya untuk yang tajam yang akan kita teskan kepada pasien, maka sebelum alat yang tajam ini kita teskan, maka kita coba dulu. Nah, kita coba dulu pada area tubuh kita, ya area tubuh kita. Ya, karena pada kaki itu kan apa kulitnya lebih tebal ya dibanding dengan kulit-kulit area yang lain. Sehingga sampai sedalam mana sih ujung yang tajam itu bisa menghasilkan sensasi nyeri. Nah, mungkin kita bisa teskan pada apa yang tebal di area kita selain telapak tangan ya di telapak tangan kita selain di telapak kaki pasien. Ya. Karena anggota kulit yang paling tebal itu adalah di telapak tangan dan telapak kaki. Nah, yang lain itu tipis. Nah, sehingga biar rasanya itu hampir sama, bisa teskan pada telapak tangan kita sampai setajam atau sedalam mana ujung jarum itu bisa menghasilkan reaksi nyeri. Nah, kenapa harus kita tes awal? Karena nanti takutnya kalau tidak teskan ke tubuh kita, ya, jangan sampai nanti ketika pasien dites dan pasien tidak merasa, maka tekanannya akan kita tambahkan. Nah, ini yang tidak boleh. Karena apa? Karena memang pada otot pasien atau pensarafan pada area kaki ada masalah, maka ketika kita tes dengan sensasi tajam, ya mereka tidak merasakan atau rasanya berkurang. Maka tidak boleh ditajamkan. Karena nanti kalau ditajamkan nanti malah menambah luka. Itu. Kemudian tadi pasien sudah disuruh tiduran, kemudian tangannya sudah memberi kode nanti lokasinya di mana, monggo nanti gini dulu berarti nanti kalau jempol ya seperti ini lokasinya, kalau gini nanti jempol gini gitu nanti, monggo edukasinya terserah teman-teman sekalian. Kemudian pasien disuruh memejamkan mata, kemudian jarumnya sudah dicoba, kemudian melakukan rangsangan dengan intensitas minimal tanpa menimbulkan perdarahan. Makanya tadi sebelum diteskan ke pasien kita coba dulu ke tangan kita sampai sedalam apa untuk pengecekannya. Kemudian melakukan rangsangan ujung tumpul dan tajam secara bergantian. Jadi misalnya pada lokasi jari-jari pasien kita tusuk di sini, kita beri sensasi tajam, ya tajam.
Kemudian pasien disuruh menjawab, bagaimana Pak, tajam atau tumpul? Nah, lokasinya di mana? Nah, misalnya tadi sudah dites dengan yang tajam, ya. Tajam atau tumpul Pak? Tajam, lokasinya di sini. Nah, misalnya gitu. Oke, kemudian nanti dicek lagi area yang lain, ya, area yang lain dengan sensasi yang lain. Ya, jadi di apa ganti-ganti gitu, nggih. Ganti-ganti untuk setiap tempat, baik tajam maupun tumpul, pasien disuruh menjawab tajam atau tumpul, lokasinya di mana. Oke, tujuannya itu. Nah, ini dilakukan ya untuk mengecek apakah pensarafan pada area tersebut ada penurunan dari refleks pensarafan atau tidak. Itu aja tujuannya sebenarnya. Ya, kemudian meminta klien menyebutkan apakah rangsang tajam atau tumpul dan simpulkan hasil pemeriksaan. Nah, untuk sensasi nyeri ya cuman seperti itu. Nah, ini mungkin ya, mungkin kalau di ruangan yang sering kita lihat itu untuk sensasi ini misalnya dokter saraf kadang mengeceknya tidak pakai ujung dari refleks hammer itu, tapi kadang menggunakan ujung bolpen, yang digaris-gariskan pada telapak kaki. Nah, atau ditekan-tekan dari jari-jari kaki pasien. Nih, kadang itu. Ya, tapi tujuannya sama sebenarnya. Ya, tapi ya itu kalau dipakai pulpen ya memang nanti telapak kakinya kadang ada ora-oranya pulpen. Ya, itu. Mungkin untuk sensasi nyeri bisa dipahami Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ya. Insya Allah bisa, Bu. Nah, Bu. Yes. Mau bertanya Ibu sebentar. Yes, Itu kan misalnya kan tadi pakai jari ya, jari yes, jempol untuk misalnya menunjukkan jari jempol kaki yang diperiksa. Apa ya, pada kasus stroke yang pasien itu tidak bisa bicara dan yes. anggota misalnya tangan kanannya itu lemah gitu kan nggak bisa memberikan kode itu gimana? Maksudnya nggak bisa persis jempol terus jempol gitu. Oh, nggih. Nggih. Matur nuwun Pak Cio. Jadi Iya. untuk tindakan ini tidak harus diberikan kepada semua pasien stroke ya. Artinya kalau pasien itu memang tidak mampu melakukan jawaban, entah dia tidak mampu mengangkat tangannya atau dia tidak bisa ngomong terkait dengan jawaban, nggak usah diberikan. Nggak usah diberikan. Jadi tes ini memang dilakukan pada pasien-pasien yang relatif masih bisa bicara, dia bisa melakukan jawaban sesuai dengan apa yang kita minta. Ya, jadi melihat kondisi pasien aja Pak Cio. Jadi tidak Oh, harus iya, Bu. dilakukan. Ya. Iya. Itu berarti Ya. nanti harus semua jari ya Bu ya. Misalnya dengan kondisi pasien yang kooperatif, Ya. itu berarti semua jari harus diperiksa atau satu Boleh. aja. Boleh, tapi lebih amannya ya kita bisa memeriksa semuanya karena pensarafan pada area jari kaki itu kan semuanya disarafi dengan pensarafan. Oke. Kalau untuk Oh, kaki bisa menggunakan ini, ya kode dari tangan. Tapi kalau kita mau mengecek jari-jari tangan, ya pasien langsung disuruh menyebutkan saja sensasinya tajam atau tumpul, tempatnya di mana, ibu jari atau telunjuk atau jari tengah gitu aja. oh iya, Bu. Iya. Ya, Makasih Bu. iya sama. Udah? Untuk sensasi nyeri, udah paham? Bon, Bu. Pun nggih? Ya. Nah, saya lanjutkan ke pemeriksaan sensasi taktil. Nah, taktil. Nah, di sini sensasi taktil dikaji dengan menyentuh lembut ya gumpalan kapas pada masing-masing sisi tubuh. Sensitivitas ekstremitas bagian proksimal dibandingkan dengan bagian distal. Berarti misalnya kita mau mengecek ekstremitas itu bagian atas dan bagian bawah dari ekstremitas.
Berarti misalnya lengan kanan, lengan kiri, monggo bagian atas, bagian bawah, atau pada kaki. Tapi kalau kaki itu kalau dengan kapas kurang kurang begitu sensitif. Ini sering dilakukan pada ekstremitas atas atau pada area wajah. Pada area wajah. Kemudian ini caranya, berikan salam, jelaskan tujuan, saya kira ini urutan yang sudah baku. Kemudian memilih dengan benar alat yang akan digunakan. Nah, alat yang digunakan ini biasanya hanya kapas, hanya kapas, kapas yang berbulu, kapas yang berbulu. Jadi tidak cotton bud. Kalau cotton bud itu kapasnya kan keras, jadi kapas yang agak berbulu. Pakai bulu ayam itu malah lebih enak. Pakai bulu ayam misalnya, nggak apa-apa. Kemudian memberikan rangsangan secara ringan tanpa memberikan tekanan. Tanpa memberikan tekanan jaringan subutan. Jadi cuma diusapkan pada kulit dan itu ringan tanpa ada tekanan. Ini sama, pasiennya nanti disuruh jawab terasa atau tidak, gitu aja. Pasien terasa atau tidak. Misalnya pasien akan kita cek pada area muka misalnya. Pada area muka misalnya. Nah, ketika pasien ini kita cek, nanti pasien jawabannya cuma terasa atau tidak. Nah, pada area muka misalnya kita usap dengan kapas di sini ya, dengan gumpalan kapas kita usapkan saja, tidak usah ditekan. Nah, pasien disuruh merasakan, terasa atau tidak. Kemudian misalnya di dahi juga dicoba diusapkan terasa atau tidak. Gitu aja seterusnya. Termasuk pada area pada lengan, baik lengan atas maupun lengan bawah. Jadi ini sensasi taktil itu memang sensasi ringan. Cuman menyentuhkan kapas dan pasien disuruh menjawab ya atau tidak, terasa atau tidak terasa, gitu aja. Kemudian minta klien untuk menyebutkan daerah yang dirangsang. Berarti kalau menyebutkan daerah yang dirangsang, itu pasiennya disuruh merem boleh, tidak ya boleh. Tapi intinya jawabannya terasa atau tidak, itu saja. Itu sensasi taktil. Kira-kira bisa dipahami betul nggih? Iya, Bu. Ini juga bisa diterapkan pada kasus-kasus pasien stroke misalnya, yang stroke ringan, bisa dites seperti ini. Bisa dites seperti ini. Selain kita mengetes pensarapannya, yang saraf kranial. Saraf kranial itu nanti ada 12 saraf, itu nanti pengecekannya nanti juga ada. Khususnya pada muka, itu nanti yang dicek apa saja, banyak sekali. Tanya Bu Sri. Monggo. Untuk pemeriksaan sensasi taktil ini, tadi ada nilainya. Itu kan otomatis ada ring-ringnya. Ring 1 berapa, ringan atau sedang, gimana itu? Oh, yang ini Pak? Ya. Yang yang untuk nilai di sini, ini bukan nilai yang untuk ini, kemarin juga ada yang tanya. Kemarin juga ada yang tanya nilai ini ya. Jadi nilai ini nggak usah diperhatikan. Karena nilai ini digunakan pada saat kita melakukan evaluasi sebenarnya. Kalau misalnya ada ujian, evaluasi, nah nanti nilainya nanti di sini. Jadi ini nggak usah dianukan. Nyata? Ya. Untuk taktil sudah bisa dipahami? Ngapunten sebentar ya Bapak Ibu.
Oke, ngapunten. Nah, kita lanjutkan sekarang ke pemeriksaan triceps. Oke, pemeriksaan refleks triceps, kemudian pemeriksaan refleks brachioradialis, pemeriksaan refleks patella. Nah, sebenarnya kurang 3 ini nggih. Nah, sebelum ke sini. Nah, untuk pemeriksaan ini mungkin untuk lebih mudahnya kenapa saya anukan aja. Lihat video saja. Oke, karena ini kalau saya jelaskan satu persatu ini nopo kurang anu gitu nggih. Bingung nanti ndak Maka ini saya anukan. Saya ganti dengan video dulu nih. Bentar. Oke, monggo Bapak Ibu ini untuk contoh pemeriksaan yang refleks triceps, brachioradialis dan apa patella. Oke. Suaranya bisa terdengar nggak Bu? Teman-teman. Tidak ada suaranya, Bu. Tanpa suara Ibu. Seperti kemarin juga ini untuk menghidupkan suara yang mana ya? Ujung kan Ini sudah saya polkan 100% ini. sudah full ya Bu? Oke, sudah full. Di videonya, Bu. Ya, Videonya. ada di videonya ada suara. Oke, jadi nanti video ini nanti akan saya berikan ke teman-teman. Nanti silakan untuk bisa di apa persani ngeten nggih. Jadi di sini mungkin bisa dilihat dulu bagaimana cara mengecek refleks patella, triceps dan brachioradialis. Nanti kalau sudah saya kirimkan ke teman-teman nanti di sini ada suaranya. Oke, ngeten nggih.
Oke, teman-teman semua, jadi terkait dengan cara pemeriksaan refleks triceps, brachioradialis, patella, ya, mungkin bisa dipesani pada video ini. Jadi khususnya untuk pengecekan lokasi ya, pengecekan lokasi. Oke, bagaimana untuk mencari tendo-tendo yang di apa area yang akan kita cek. Oke. Nanti video ini akan saya berikan ke dengan semua sehingga nanti bisa untuk pembelajaran. Di sini untuk tes refleks fisiologis itu tidak hanya 3 tadi ya, tidak hanya triceps, biceps, brachioradialis dan patella, banyak sekali. Nanti kalau misalnya untuk pembelajaran teman-teman tidak apa-apa. Yeah. Gitu mungkin ini mau diulangi buatan videonya Iya, Bu. dalam. Sekali lagi, Bu. Nanti dikirim aja di ini sakit mboten Bu Sri. Oh bisa nanti saya kirimkan. Nanti Iya, bisa, biar kita belajar lagi dengan bisa belajar. Nah, yang untuk video mungkin cukup ya. Iya. Iya. Kemudian untuk materinya, saya kira ini ke-6-6-nya sudah saya berikan semua nih. Jadi mulai ada pemeriksaan kekuatan otot, sensasi nyeri, kemudian sensasi taktil, pemeriksaan refleks triceps, kemudian brachioradialis dan patella sudah semua. Kira-kira ada yang perlu didiskusikan, betul? Sudah cukup? Ya, Bu mau tanya Oke. untuk evaluasi setelah kita melakukan pemeriksaan tersebut itu kira-kira berapa hari ya atau berapa lama? Misalnya waktu pasien datang terus kita kaji dengan pemeriksaan refleks tersebut, terus berapa lama kita bisa harus mengkajinya kembali gitu. Mengkaji awal biasanya dilakukan pada awal-awal pasien datang ya. Ya melihat kondisi pasien Pak, melihat kondisi pasien. Kalau bisa dilakukan pada hari pertama ya kita bisa melakukan. Ya. Kemudian kalau misalnya sudah dilakukan pada pemeriksaan yang pertama, ya, nanti untuk pemeriksaan yang akan datang selanjutnya monggo terserah dari kita. Kira-kira kalau dari awal seperti itu ya sudah misalnya belum ada refleks, kemudian sudah ada tindakan dokter, kemudian kita tes lagi, boleh saja, asal pasien bisa dilakukan sesuai dengan kondisinya. Jadi tidak ada patokan harus dilakukan kapan lagi, gitu tidak ada. Jadi sesuai kemauan kita saja, sesuai dengan pemeriksaan yang akan kita lakukan. Boleh kapanpun boleh. Oh iya, Bu. Terima kasih. Nah, ini mungkin kita akan bahas terkait dengan evaluasi juga nih. Tapi ini sifatnya evaluasi dalam rangka untuk karena ini tidak ada evaluasi offline, ya, maka di sini evaluasinya kita juga harus lakukan. Nah, kemarin kelompok R3 itu kemarin membuat evaluasinya tuh dengan membuat video. Oke. Jadi ini ya kami anggap semua teman-teman sudah mampu semua. Saya yakin sudah mampu semua. Oke. Tapi sebagai bukti saya ada nilai evaluasi, ya memang kita harus ada tindakan untuk yang bisa kami lihat gitu nggih. Kami lihat. Oke. Jadi misalnya nanti dari satu kelompok teman ini, kalau kemarin itu satu kelompok itu per 14 ya, ini per 11. Misalnya mau dibuat satu kelompok atau dua kelompok ini teman-teman? Satu mawon, Bu. Materinya apa dulu Bu? Kalau memang bisa dipecah menjadi 2 ya
siap kita jadi 2 kelompok. Tapi kalau memang bisa 1 kelompok, kita siap. Oke. Jadi materinya masalahnya 6. Ya, 6 tadi ya. Jadi ada mengukur kekuatan otot dan sensasi nyeri, kemudian taktil dan 3 refleks. Ya, 6. Oke. Misalnya kalau dibagi 2 kelompok pripun sehingga nanti satu teman bisa melakukan satu tindakan gitu aja. Ibu, Good, derek kira-kira. Iya, isinya nderek Bu Sri. paham. Oke, nanti untuk kelompoknya nanti Kakung Putri ini nanti anu enggak ya? Kita sudah ada kelompok Bu Sri. Jadi Oh, sudah. kalau kemarin juga ada tugas yang dari per-11 itu kita menjadi 2 kelompok. Mungkin bisa kita pakai dan yang kakung-kakung sudah terdistribusi juga. Oh, ngaten. Berarti nanti Nggih. misalnya praktek, kemarin ada juga yang untuk prakteknya, nanti boleh ke pasien langsung, boleh antar teman. Tapi karena kita sudah berhadapan dengan pasien, sebenarnya kita kalau mengetes ke pasien langsung itu kok lebih tahu gitu. Karena nanti kalau antar teman itu hasilnya mesti normal kabeh gitu ya. Maka kita untuk melihat yang abnormalnya, mungkin lebih baiknya ke pasien, tapi dengan catatan pasiennya mau dan tidak masalah dengan dibuat video. Jadi harus ada persetujuan dari pasien. Datang ya, berarti nanti untuk R2 nanti ada 2 kelompok. Monggo nanti kelompoknya siapa saja saya delek, kalau sudah dibuat kelompok kecil, ya, itu menyesuaikan. Jadi nanti diusahakan satu mahasiswa mengerjakan satu tindakan. Nah, itu. Sehingga nanti dalam video itu misalnya bisa nggih, buatnya bareng. Sehingga nanti 2 kelompok ini nanti saya mendapatkan 2 video saja. 2 video, yang satu video ber-6 atau ber-5 di situ saling bergantian. Syukur videonya diunggah di YouTube dan saya mendapatkan linknya saja, itu lebih bagus. Daripada dikirim video, saya dikirim linknya saja. Ribet, teman-teman? Ya, baik Bu. Ya. Terus nanti kesepakatan kita bikin 2 kelompok untuk video nih Bu, lebih diutamakan kalau dipraktekkan ke pasien langsung. Ya. Dan kemudian untuk waktunya berapa? Seminggu kira-kira sakit? Insya Allah bisa Bu. Nanti malah kelamaan malah tugasnya tidak numpuk-numpuk. Iya, nanti ketumpuk-tumpuk yang lain biasanya Mbak. Oke, monggo nanti kalau misalnya bisa diusahakan nanti seminggu hasilnya sudah bisa dikirim ke saya sebagai bahan evaluasi. Ingatan deh? Yeah. Ya, ada yang perlu didiskusikan? Sudah cukup? Ya, cukup? Cukup Bu ya. Oke. Kalau nggak ada didiskusikan, dari saya. Berarti video saja ya Mbak? Halo? Video saja ya, tidak ada video makalah. Saja, pun. Makalah nggak usah. Video saja. Nggak nambah-nambahnya Mas Erwin. Apa mau tambah? Oh, Mas Erwin gitu. Mau tambah ya cukup Bu. Cukup Bu, oke. Ya, terima Cukup video saja Bu. banyak yang Semangat banget gitu. Padahal nanti tahun ngarep bikin skripsi loh. Skripsinya Mas. Tidak tahun depan Ibu, ini udah dioyak-oyak nih Bu Sri. Ya, nang ditemukan judulnya wae Mbak, nang digawe orek-orek. Ini sudah kita di deadline, insya Allah harus sudah mengumpulkan judul dan bab 1. Insya Allah judul bab 1 sing penak-penak wae pasiennya sing nang ruangan, rasa melayu-melayu. Betul Bu. Setuju. Nggih. Nggih pun matur nuwun nggih.
Iya, Saya Bu. kira Maturnya Iya, Bu. pertemuan matur ini Iya. bisa nuwun Sri. kita akhiri. Terima kasih. Kalau ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Matur nuwun Bu Sri. Ini saya absenkan sekalian ya. Iya, Nggih, Bu. matur nuwun Bu. Matur nuwun. Ini kula hadir Ibu. Hadir semua Saya ini. undur diri dulu nggih. Hadir semua, Bu. Ya, wes pokoknya semangat kabeh. Matur nuwun. Undur Nggih. diri dulu. Nderek menginformasikan teman-teman itu Pak ngasih tugas lagi untuk Al-Islam Kemuhamadian dan KSYaan nanti yang bisa hadir offline di gedung PWM, kemudian yang tidak bisa nanti itu sudah ada untuk mengikuti acaranya, tapi ya nunggu karena live-nya kan baru nanti malam setengah Gimana, Mbak? 8 malam. Terus tugasnya kita membuat resume wajib wajib dan resume itu beliau berpesan tolong disimpan dulu Mbak itu sampai saya tugas. Nanti pada saat tertentu akan saya minta untuk diuploadkan begitu. Jaga Oke, malam. yang bisa aku monggo. YouTube aja ya Mbak. Jaga malam. Ya, nanti kita YouTube kan kalau YouTube ada nggak harus hari ini lihatnya, seperti kita Iya. sudah tahu linknya. Nobar di YouTube. Yuk, asal apa tuh, Mbak? Acara sama Pak, gimana semangat Rek nih. Ayo, Wah, sebar pasang KB ya semangat ya. jangan dulu. Ya, Bung, Gitu ya. ini belum ada break room ya, Bu. Belum ya, ini belum Belum, ada Mbak break Ayu. room ya sudah kita yang R2 yuk undur Udah diri ya Pak. pakai Sudah tempatnya Mbak. sama R3 R1. Ya. Breakout-nya udah ada ya. Nah ini pesertanya wis mulai belum room 2 loh Mbak Gusti. Ini masih Zoom umum Kelas besar kelas hari. atau Ya, mau pindah monggo dulu? nanti kita grup R2 kita bahas tugasnya Bu Sriati. Itu monggo kita kami monggo biar dipakai room selanjutnya. Kita pindah ke room 2 atau selesai nih? Lah ya room 2 sudah selesai kita bahas dua ya neng grup kita sendiri. Oh, di HP aja ya. WA Itu aja. udah ada Ya, breakout teman-teman. roomnya teman-teman. Itu room 1 udah ada Andika, Zanita. Room 3 udah ada Cina, Pamit, Isti, nggih. Pak Munif kok neng room 3. Hah? Buatan nih, Mbak. Saya masih di room. Tempat saya belum ada breakout Belum ada Zoom-nya itu. breakout, Mbak Gusti. Iya, ini masih room besar. Masih room besar bersama-sama. Carane kepiye? Mana aku wes aja, wes tak bagi-bagi loh sana saya mlebu. Dibuat Belum ada. Belum ada itu kita masih 22 orang. Tak klik orang saya, Mbak. Yang bisa. Nah, ini udah. yo bergabung ke room 2. Udah tau? Room 1 belum. Udah ada ini ya, udah ada yang masuk ke room 1 3 ya. Udah belum, teman-teman?
Pulau tempat Belum, saya Belum, rame, Mbak. Mbak. Di tempat saya belum ada breakout room-nya. Belum ada, Bu. yang di room 1 baru 2 orang. Nah, itu udah ada tau berarti? Tapi nggak ada di tempatku itu lewat WA, info di WA. Belum ada. Belum bisa masuk. Belum ada. Belum dibuat itu. Kayak Mas Kun lagi OTW itu. Assalamualaikum. Enggak. Nggih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ibu, mohon maaf sebelumnya saya konfirmasi dulu. Nanti takutnya salah room. Ini berarti RPL kelompok berapa ya, Bu? Masih gabungan, Bu. Ini masih gabungan, Bu. Belum bisa masuk ke room-nya, Bu. Oh, baik. Berarti nanti yang membuat breakout room dari siapa nanti yang membuat breakout room-nya? Ini hostnya Mbak Yasih, Mbak Gusti, Ya, nggih. Mbak Gusti hostnya Bu, Oh, Mbak Putri. Mbak Gusti, Gusti Asih. Oh, Bu Gusti, Bu Gusti. Jadi Ibu berarti nanti saya masuk di breakout room yang kelompok berapa nggih? Nanti takutnya salah kamar. Oh, Oh, Pak Istiqomah Gun. kelompok 3, room 3. Monggo Pak Gun. Oh, Ini kalau yang R2 sudah selesai, tadi sudah saya buatkan breakout room, sudah masuk ke room masing-masing di tempat laptop saya, tapi ternyata di teman-teman nggak ada breakout roomnya nggih. Monggo yang untuk room 2 sudah selesai. Pak Gunawan sudah tak jadikan host. Pak Gunawan. berarti ini menunggu breakout room-nya atau gimana ya, Bu? J, Bu, itu Pak Ya, Bu, Gunawan. sudah keluar, Bu, breakout room-nya. Gabung Nah, di sekarang room nggih. 3. sudah bisa ini Bu, sudah Berarti bisa ini pilih saya pilih nggih. sesuai dengan roomnya. Oh, Room baik. 3, Bu, Saya room Istiqomah. 3 nggih. Nggih. Oke. Oh, nggih, baik. Baik, terima kasih Bu Gusti. Saya join ke room 3.